Saya Dr. Baihaqi, spesialis radiologi di Persada Hospital. Saya Dr. Rodian Rahmatiar, spesialis saraf. Saya mendalami ilmu neurointervensi atau yang disebut dengan vaskular neurointervensi. Pemeriksaan non-invasif pada pembuluh darah otak seperti MR angiografi maupun CT angiografi sangat penting untuk evaluasi pembuluh darah di otak. Namun ada beberapa keterbatasan di kedua pemeriksaan tersebut yang bisa dilengkapi dengan DSA. DSA sebetulnya adalah prosedur untuk melihat struktur pembuluh darah di otak. Ya, pemeriksaan yang memang pemeriksaan invasif dengan menggunakan mesin cath lab, tapi memang pemeriksaan ini yang paling baku untuk mengetahui struktur-struktur yang berada di dalam pembuluh darah otak. Ya. Atau biasa kita sebut DSA cerebral atau arteriografi cerebral. Pasien yang biasanya indikasi untuk dilakukan DSA adalah pasien-pasien yang mengalami kelainan-kelainan pembuluh darah di otak. Taruhlah salah satu penyakit yang paling sering adalah stroke. Pasien-pasien dengan stroke perdarahan mungkin juga diindikasikan juga dengan DSA pada usia muda karena rata-rata terjadi kelainan pada struktur pembuluh darah. Jadi pasien-pasien apa sih sebetulnya prinsipnya pasien-pasien dengan gejala yang kita nilai memang ada kemungkinan ada kelainan struktur pembuluh darah di otaknya. Ya, jadi DSA sebetulnya prosedurnya sangat aman karena kita hanya memasukkan kateter kecil dari pangkal paha, kita antarkan sampai ke leher, kemudian kita ambil gambar dengan bahan kontras atau bahan tertentu yang tujuannya untuk memperjelas aliran pembuluh darah di otak. Untuk mendapatkan gambaran pembuluh darah di otak dengan jelas pada DSA, pasien diharapkan berbaring dengan tenang, tidak boleh bergerak sama sekali saat disuntikkan kontras dan diambil gambar. Hal ini sangat penting agar komputer dapat mengolah data dan menghilangkan gambar tulang sehingga gambaran pembuluh darahnya dapat terlihat dengan jelas. Hal yang perlu diperhatikan pada pasien adalah karena pemeriksaan ini menggunakan bahan kontras, maka fungsi ginjal pasien harus normal dan tidak ada riwayat alergi sebelumnya. Terutama apabila pasien mengalami alergi kontras, maka sebelumnya dapat dipersiapkan dahulu. Kemudian hal lain adalah fungsi pembekuan darah pasien harus normal karena prosedur ini melalui pembuluh darah arteri yang apabila fungsi pembekuan darahnya tidak normal dikhawatirkan akan terjadi perdarahan. Ya, di Persada dengan adanya mesin cath lab ini tentu memudahkan bagi kita untuk mempunyai pilihan karena kita punya banyak sekali pilihan untuk bagaimana mengevaluasi pembuluh darah di otak. Persada cukup lengkap, kita punya CT scan, kita punya MRI, dan dengan adanya mesin cath lab ini bisa saling melengkapi untuk mengevaluasi kondisi pembuluh darah di otak. Semuanya penting, semuanya data itu bisa kita pakai sebelum prosedur dan sangat menentukan, artinya ketika nanti pasca DSA kita perlukan tindakan, semuanya bisa kita evaluasi baik dengan mesin cath lab, MRI maupun CT scan. Jadi pesan saya memang pada pasien-pasien pasca stroke atau bahkan pada saat mengalami serangan stroke akut, segera konsultasikan kondisi Anda ke dokter spesialis saraf di Persada Hospital karena kita akan melakukan penilaian apakah memang cukup dengan pemeriksaan vaskuler non-invasif seperti USG, CT scan atau MRI, ataukah memerlukan tindakan yang lebih invasif seperti DSA. Tentu ya kita tidak berharap bahwasanya pasien mengalami serangan, tetapi menjaga pola hidup, kemudian menjaga gaya hidup yang sehat tetap harus diutamakan. Tetapi apabila memang mengalami keluhan yang berulang,
ada baiknya untuk segera memeriksakan agar kita bisa melakukan evaluasi dengan keseluruhan dan kita mengetahui sebetulnya apa yang terjadi pada kondisi pembuluh darah di otak.